Nomor 1. Negara kecil yang memberi makan dunia. Vietnam mungkin hanya memiliki luas sekitar 332.000 km persegi, tetapi perannya dalam peta pertanian global jauh melampaui ukurannya. Dari negara yang harus mengimpor pangan pada tahun 1980-an, Vietnam kini menjelma menjadi salah satu kekuatan pertanian dunia. Banyak produknya menduduki peringkat teratas global, menjadikan Vietnam contoh nyata bagaimana negara kecil mampu menciptakan dampak besar. Saat ini, Vietnam adalah eksportir kacang mete, lada hitam, dan buah naga terbesar di dunia. Khusus kacang mete, Vietnam menguasai sekitar 60% pangsa pasar global dengan volume ekspor lebih dari 450.000 ton per tahun ke lebih dari 100 negara. Beras Vietnam juga berada di 3 besar dunia dengan varietas ST25 yang dinobatkan sebagai beras terbaik dunia oleh The Rice Trader. Di sektor kopi, Vietnam menempati posisi kedua dunia setelah Brasil dengan produksi lebih dari 1,5 juta ton per tahun. Keberhasilan ini ditopang oleh keunggulan alam dan manusia. Iklim monsun tropis, tanah subur, serta jaringan sungai yang padat memungkinkan pertanian sepanjang tahun. Petani Vietnam dikenal pekerja keras dan cepat beradaptasi dengan teknologi baru. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor ini memasuki era pertanian digital melalui sensor lingkungan, pelacakan QR, dan pertanian cerdas di Delta Mekong. Dengan nilai ekspor tahunan melebihi 50 miliar USD, Vietnam membuktikan bahwa ukuran bukanlah penentu pengaruh. Nomor 2. Masakan Vietnam yang menaklukkan dunia. Masakan Vietnam telah memikat bahkan para penikmat kuliner paling selektif. Kini, kuliner Vietnam tidak lagi terbatas pada wilayah nasional, melainkan telah hadir di kelima benua. Merek dan restoran Vietnam bermunculan di berbagai negara, membawa cita rasa autentik Vietnam ke panggung internasional, dari warung kasual hingga restoran kelas atas. Pengakuan dunia terhadap masakan Vietnam terus bertambah. CNN pernah menyebut Vietnam sebagai surga makanan jalanan Asia, sementara Michelin Guide memuji keragaman dan keseimbangan rasanya. Pada tahun 2024, banh mi Vietnam dinobatkan oleh Taste Atlas sebagai sandwich terbaik di dunia, mengalahkan hamburger Amerika dan kebab Turki, sebuah pencapaian simbolis bagi kuliner Asia Tenggara. Keunikan masakan Vietnam juga tercermin dari perbedaan regionalnya. Masakan selatan bercita rasa manis dan segar dengan banyak sayuran dan rempah. Vietnam Tengah dikenal dengan rasa yang kuat dan kompleks, dipengaruhi iklim keras dan warisan kerajaan. Sementara itu, masakan utara tampil elegan dan ringan, menonjolkan rasa alami bahan. Bersama-sama, ketiga wilayah ini membentuk identitas kuliner Vietnam yang seimbang, halus, dan berkarakter kuat. Nomor 3. Vietnam yang hidup di malam hari. Ketika matahari terbenam, Vietnam menampilkan wajah yang sama sekali berbeda. Cahaya lampu, suara musik, dan aroma makanan berpadu menciptakan ritme malam yang hidup. Hanoi menawarkan suasana malam yang romantis dan klasik, sementara Ho Chi Minh City berdenyut tanpa henti. Di Da Nang dan Hoi An, malam hari terasa seperti simfoni cahaya dan manusia. Pasar malam menjadi pusat kehidupan malam Vietnam. Di bawah lampu kuning, ratusan kios menjual makanan, souvenir, dan kerajinan tangan. Tawa, musik jalanan, dan aroma makanan panggang menciptakan suasana yang hangat dan meriah. Pasar malam seperti di Hoi An, Dalat, Halong, dan Phuoc Loc bukan hanya tempat berbelanja, tetapi juga ruang pertemuan budaya antara penduduk lokal dan wisatawan. Di sisi lain, bar dan klub rooftop menampilkan wajah modern generasi muda Vietnam. Dari Chill Sky Bar di Saigon hingga Sky 36 di Da Nang dan Skylight di Nha Trang, kehidupan malam modern berpadu dengan pemandangan kota dan laut. Selain hiburan, pertunjukan seni malam seperti Hoi An Memories menghadirkan cerita sejarah melalui cahaya dan musik, membuktikan bahwa malam di Vietnam juga merupakan ruang untuk bercerita dan berbudaya. Nomor 4. Biaya hidup yang sangat terjangkau. Vietnam dikenal sebagai salah satu negara dengan biaya hidup paling murah bagi wisatawan dan ekspatriat barat. Menurut laporan Expat Insider oleh Internations, Vietnam menempati peringkat pertama sebagai negara paling terjangkau selama 5 tahun berturut-turut, 2021-2025. Biaya hidup di Vietnam rata-rata hanya sekitar sepertiga dari kota-kota besar seperti London atau New York. Dengan anggaran bulanan antara 1.000 hingga 2.500 USD, seseorang dapat hidup nyaman di Hanoi atau Ho Chi Minh City. Bahkan di Da Nang, kota pantai favorit ekspatriat, biaya hidup cenderung lebih rendah. Apartemen satu kamar tidur di pusat kota dapat disewa dengan harga 400 hingga 800 USD per bulan, lengkap dengan fasilitas modern. Makanan sangat terjangkau, mulai dari jajanan kaki lima seharga 1 hingga 2 USD, hingga restoran kelas atas dengan harga jauh di bawah standar barat.
Transportasi dan layanan sehari-hari juga murah. Perjalanan Grab atau taksi biasanya hanya 1 hingga 3 USD, sementara layanan seperti potong rambut, gym, dan pemeriksaan medis sangat terjangkau. Menariknya, banyak ekspatriat berpenghasilan tinggi memilih Vietnam karena kualitas hidup yang tinggi dengan biaya rendah, memungkinkan mereka menabung lebih banyak sambil hidup lebih nyaman. Nomor 5. Bepergian ke Vietnam kini semakin mudah. Vietnam semakin ramah terhadap wisatawan internasional berkat kebijakan visa yang terbuka. Sejak 2023, sistem e-visa Vietnam berlaku untuk semua negara dan wilayah. Prosesnya sederhana. Mengisi formulir online, mengunggah dokumen, dan membayar sekitar 25 USD. Dalam waktu sekitar 3 hari kerja, visa elektronik dengan masa berlaku hingga 3 bulan akan dikirimkan melalui email. Perjalanan di dalam negeri juga sangat praktis dan terjangkau. Penerbangan domestik menghubungkan kota-kota besar dengan harga murah dan waktu tempuh singkat. Kereta api Utara Selatan menawarkan pengalaman perjalanan yang indah, terutama rute Hue Danang yang terkenal akan panorama alamnya. Bus tidur juga menjadi pilihan populer bagi wisatawan dengan anggaran terbatas. Dari sisi budaya, Vietnam menjunjung tinggi sopan santun dan rasa hormat. Wisatawan dianjurkan berpakaian sopan di tempat ibadah, melepas sepatu saat memasuki rumah, dan menghormati kebiasaan lokal. Mata uang resmi adalah Dong Vietnam, tetapi pembayaran non-tunai semakin umum di kota besar. Dengan kemudahan akses, keramahan budaya, dan biaya rendah, Vietnam menjadi destinasi yang semakin menarik bagi dunia. Nomor 6. Vietnam, posisi emas Asia. Vietnam sering disebut sebagai negara dengan posisi geografis paling strategis di Asia Tenggara. Dari citra satelit, bentuknya menyerupai huruf S yang memanjang mengikuti garis pantai Laut Cina Selatan. Negara ini berada tepat di jantung kawasan, berbatasan langsung dengan Cina di utara, Laos dan Kamboja di barat, serta menghadap salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia di sisi timur dan selatan. Letaknya yang dekat dengan Selat Malaka menjadikan Vietnam sebagai gerbang penting perdagangan Asia. Posisi ini membuat Vietnam tak pernah lepas dari pusaran sejarah besar. Selama lebih dari 2000 tahun, wilayah ini menjadi incaran berbagai kekuatan dunia, mulai dari Kekaisaran Cina, kolonial Prancis, Jepang, hingga Amerika Serikat. Hingga kini, Pelabuhan Cam Ranh dikenal sebagai salah satu pelabuhan air dalam alami terbaik di dunia, mampu menampung kapal induk dan mengawasi hampir seluruh Laut Cina Selatan. Selain itu, Vietnam juga dilintasi jalan raya Trans-Asia yang menghubungkan Eropa hingga Pasifik. Meski luas wilayahnya hanya sekitar 332.000 km, bentang alam Vietnam sangat beragam. Pegunungan dan perbukitan menutupi sekitar 3/4 wilayahnya, dengan Gunung Phan Xipang sebagai puncak tertinggi Indochina. Di sela-selanya terdapat dataran subur, garis pantai yang memukau, dan keajaiban alam seperti Teluk Halong dengan ribuan pulau kapur. Keindahan ini berpadu dengan keragaman 54 kelompok etnis, menciptakan wajah Vietnam yang kaya secara alam maupun budaya. Nomor 7. Negeri dua roda. Vietnam adalah negara di mana sepeda motor bukan sekedar kendaraan, melainkan bagian dari identitas nasional. Pada tahun 2025, jumlah sepeda motor di Vietnam mencapai lebih dari 70 juta unit, hampir setara dengan jumlah penduduk dewasa. Dalam 6 bulan pertama saja, masyarakat membeli ribuan sepeda motor setiap hari, angka yang mencerminkan betapa vitalnya kendaraan roda 2 dalam kehidupan sehari-hari. Alasan utama fenomena ini adalah faktor ekonomi dan infrastruktur. Dengan pendapatan rata-rata yang relatif rendah, mobil masih menjadi barang mewah bagi banyak warga. Sebaliknya, sepeda motor terjangkau, irit bahan bakar, dan mudah dirawat. Selain itu, kota-kota Vietnam dipenuhi gang sempit dan jalur kecil yang tidak ramah bagi mobil, tetapi sangat ideal bagi sepeda motor. Lebih dari sekedar alat transportasi, sepeda motor adalah alat bertahan hidup. Kendaraan ini digunakan untuk berdagang, mengangkut barang, bahkan membawa seluruh anggota keluarga. Pemandangan mengangkut lemari es, tanaman besar, hingga hewan peliharaan di atas motor adalah hal biasa. Kini, Vietnam juga menjadi salah satu pasar sepeda motor listrik terbesar di dunia, menandai transisi menuju transportasi yang lebih ramah lingkungan. Nomor 8. Hal tak biasa yang menjadi biasa. Di Vietnam, hal-hal yang tampak aneh bagi wisatawan justru merupakan bagian dari rutinitas sehari-hari. Makan pho di trotoar, tidur siang di atas motor, atau satu keluarga berempat naik satu sepeda motor bukanlah pemandangan yang mengundang perhatian. Semua dilakukan dengan santai dan alami, mencerminkan gaya hidup yang praktis dan fleksibel. Warung pangkas rambut di pinggir jalan menjadi simbol kuat kehidupan urban Vietnam. Tanpa dekorasi mewah, hanya cermin, kursi tua dan gunting, tukang cukur melayani pelanggan di bawah pohon atau di tepi jalan. Banyak dari tempat ini telah beroperasi puluhan tahun, menjadi bagian dari memori kolektif warga setempat lintas generasi.
Hal serupa juga terlihat dalam kebiasaan kesehatan dan kuliner. Membeli obat tanpa resep, mengobati diri sendiri di rumah, serta menikmati makanan jalanan adalah praktik umum. Di mana-mana aroma kopi, kaldu panas, dan minyak obat khas Vietnam menyatu dengan hiruk-pikuk kota. Bagi orang Vietnam, hidup bukan untuk dipersulit, tetapi untuk dijalani dengan rasa. Nomor 9. Dunia spiritual yang hidup. Kepercayaan terhadap dewa, nasib, dan takdir sangat melekat dalam kehidupan masyarakat Vietnam. Hampir setiap tokoh memiliki altar kecil untuk memuja dewa kekayaan dan dewa bumi. Ritual harian seperti membakar dupa dan mengganti persembahan dilakukan dengan penuh kesungguhan. Bahkan ada yang menyiarkannya secara langsung di media sosial. Dalam mengambil keputusan penting, faktor spiritual selalu dipertimbangkan. Mulai dari membuka usaha, menikah, hingga membangun rumah, semuanya disesuaikan dengan tanggal dan arah yang dianggap membawa keberuntungan. Kini, kepercayaan tradisional ini beradaptasi dengan teknologi, di mana kalender lunar dan ramalan dapat diakses melalui aplikasi ponsel. Makna angka juga memiliki peran besar dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Angka keberuntungan dihargai tinggi, sementara angka yang diasosiasikan dengan kematian dihindari. Selain itu, masyarakat Vietnam juga memuja tokoh sejarah dan leluhur sebagai pelindung spiritual. Perpaduan Buddhisme, Konfusianisme, dan kepercayaan lokal menciptakan spiritualitas yang hidup dan relevan di era modern. Nomor 10. Kebangkitan perempuan Vietnam. Perempuan Vietnam dikenal memiliki kecantikan yang lembut dan elegan. Namun, kekuatan mereka jauh melampaui penampilan. Sejak era perjuangan kemerdekaan, perempuan Vietnam telah dihormati sebagai sosok tangguh, setia, dan penuh kasih. Nilai-nilai tersebut masih tercermin dalam peran mereka di masyarakat modern. Saat ini, perempuan Vietnam menempati posisi penting dalam dunia bisnis dan kepemimpinan. Persentase pemimpin perempuan di Vietnam termasuk yang tertinggi di Asia, dengan banyak bisnis dimiliki atau dikelola oleh perempuan. Mereka hadir di berbagai sektor, dari pendidikan hingga teknologi, bukan sekadar sebagai pelengkap, tetapi sebagai penggerak utama. Namun, tanggung jawab domestik masih banyak dipikul oleh perempuan. Setelah memimpin rapat di kantor, mereka tetap mengurus rumah tangga dengan penuh dedikasi. Meski begitu, generasi baru perempuan Vietnam semakin mandiri dan berani menentukan jalan hidupnya sendiri. Mereka memadukan tradisi seperti mengenakan áo dai dengan modernitas, menjadikan identitas budaya sebagai kekuatan di panggung global. Nomor 11. 4 tempat misterius di Vietnam. Vietnam tidak hanya dikenal karena keindahan alamnya, tetapi juga karena tempat-tempat misterius yang hingga kini masih menyimpan banyak pertanyaan. Dari gua raksasa yang tersembunyi jauh di dalam hutan, hingga bangunan terbengkalai di tengah kota, tempat-tempat ini menciptakan suasana yang memadukan keindahan, ketakjuban, dan rasa ngeri yang halus. Setiap lokasi seakan menyimpan cerita yang tidak sepenuhnya ingin diungkap. Di Taman Nasional Pong Nha Kebang, terdapat Gua Sondong, gua alami terbesar di dunia. Di dalamnya terdapat hutan purba, sungai bawah tanah, bahkan awan yang terbentuk secara alami, menciptakan ekosistem yang benar-benar terisolasi dari dunia luar. Dengan ruang setinggi 200 meter dan lebar 150 meter, gua ini terasa seperti dunia lain. Hanya ratusan orang per tahun yang diizinkan masuk, dan banyak yang menggambarkan pengalaman tersebut seperti berjalan di dalam mimpi planet bumi. Sementara itu, di pusat Hanoi berdiri Villa 300 Kim Ma yang terkenal dengan legenda angkernya. Terbengkalai selama puluhan tahun, bangunan ini dikaitkan dengan kisah lampu yang menyala sendiri dan suara langkah kaki di malam hari. Di selatan, dekat Phuong Tau, sebuah rumah besar mirip kastil berdiri kosong di atas bukit dengan lampu yang tetap menyala setiap malam. Ditambah dengan penjara Hoa Lo yang disebut CNN sebagai destinasi paling menyeramkan di Asia Tenggara, Vietnam membuktikan bahwa misteri adalah bagian tak terpisahkan dari jiwanya. Nomor 12. 3 pasar aneh yang hanya ada di Vietnam. Untuk benar-benar memahami Vietnam, pasar tradisional adalah jendela budaya yang paling jujur. Di sanalah kehidupan sehari-hari berlangsung, kebiasaan diwariskan, dan keunikan lokal dipertahankan. Beberapa pasar di Vietnam bukan sekedar tempat jual beli, tetapi ruang budaya yang hidup dan penuh makna simbolis. Di utara Vietnam, pasar Yin Yang di Bakining hanya buka 1 kali dalam setahun, tepat pada malam keempat tahun baru Imlek. Pasar ini berlangsung dalam keheningan total, tanpa tawar-menawar atau suara keras. Orang percaya bahwa berbicara terlalu banyak dapat mengundang roh jahat dan menghilangkan keberuntungan. Barang yang dijual sebagian besar adalah perlengkapan spiritual, dan banyak yakin benda dari pasar ini membawa perlindungan sepanjang tahun.
Di selatan, pasar terapung Kairang di Delta Mekong menawarkan pengalaman yang sangat berbeda. Aktivitas jual beli berlangsung di atas perahu sejak subuh, dengan hasil bumi digantung di tiang sebagai penanda dagangan. Sementara itu, di Vietnam Tengah, pasar malam Hoi An menyala dengan lentera warna-warni di sepanjang sungai. Saat bulan purnama, ribuan lampion dilepaskan ke air, menciptakan pemandangan magis yang menjadikan pasar ini salah satu simbol romantisme Vietnam. Nomor 13. Adat istiadat dataran tinggi yang mengejutkan. Di wilayah dataran tinggi Vietnam, tradisi kuno masih hidup di antara pegunungan dan kabut pagi. Masyarakat etnis di daerah ini mempertahankan adat istiadat yang seringkali mengejutkan wisatawan, namun syarat makna tentang keseimbangan hidup, alam, dan spiritualitas. Dalam budaya Red Dao, perempuanlah yang melamar laki-laki. Setelah menikah, sang suami tinggal bersama keluarga istri dan anak-anak mengambil nama keluarga ibu. Pada hari pernikahan, mempelai pria bahkan mengenakan pakaian tradisional perempuan sebagai simbol rasa hormat dan kerendahan hati. Tradisi ini menegaskan posisi penting perempuan dalam struktur sosial mereka. Kelompok etnis lain memiliki ritual yang tak kalah unik, seperti adat penculikan simbolis mempelai wanita yang hanya dilakukan atas dasar persetujuan bersama. Upacara pemakaman juga tidak diliputi kesedihan, melainkan penghormatan terhadap perjalanan roh ke dunia lain. Bunyi gong, gendang perunggu, dan ritual sakral seperti upacara 12 lentera Red Dao menunjukkan bagaimana kehidupan dan kematian dipandang sebagai satu kesatuan yang berkelanjutan. Nomor 14. Bahasa Vietnam salah satu yang tersulut di dunia. Bahasa Vietnam adalah bahasa ibu bagi lebih dari 100 juta orang di seluruh dunia. Namun bagi penutur asing, bahasa ini dikenal sebagai salah satu yang paling menantang untuk dipelajari. Lembaga Bahasa Departemen Luar Negeri AS menempatkan bahasa Vietnam dalam kelompok bahasa tersulit, membutuhkan sekitar 1000 jam belajar untuk mencapai kefasihan dasar. Tantangan utama terletak pada sistem 6 nada yang sangat menentukan makna kata. Satu kesalahan nada dapat mengubah arti sepenuhnya. Penelitian menunjukkan bahwa pelajar barat membutuhkan waktu berbulan-bulan hanya untuk membedakan nada saat mendengar, dan lebih lama lagi untuk mengucapkannya dengan benar. Selain itu, sistem kata ganti yang sangat kompleks sering membuat pelajar kebingungan dalam interaksi sosial. Namun di balik kesulitannya, bahasa Vietnam juga memiliki sisi sederhana. Tata bahasanya tidak mengenal perubahan kata kerja berdasarkan waktu, tidak ada gender gramatikal, dan struktur kalimatnya jelas. Dengan alfabet Latin yang mudah dibaca, bahasa Vietnam justru menjadi semakin diminati secara global, seiring meningkatnya peran Vietnam dalam ekonomi dan perdagangan dunia. Nomor 15. Negeri dengan festival lebih banyak dari hari. Vietnam sering disebut sebagai negara dengan festival yang tak pernah berhenti. Dengan lebih dari 8.000 festival setiap tahun, hampir setiap hari selalu ada perayaan di suatu tempat. Pada hari-hari tertentu dalam kalender lunar, ratusan festival dapat berlangsung secara bersamaan di seluruh negeri. Setiap wilayah memiliki ciri khasnya. Vietnam Utara terkenal dengan festival rakyat dan ritual heroik, Vietnam Tengah dengan festival laut dan kepercayaan kuno, sementara Vietnam Selatan dipenuhi perayaan spiritual berskala besar. Festival-festival ini tidak hanya hiburan, tetapi sarana menjaga hubungan dengan leluhur, alam, dan sejarah. Puncaknya adalah perayaan Tet, Tahun Baru Vietnam, ketika seluruh negeri berhenti sejenak untuk keluarga, harapan, dan awal yang baru. Selain itu, Festival Kuil Ung dan Festival Pagoda Hung menarik jutaan peziarah setiap tahun. Pengakuan UNESCO terhadap pemujaan Raja-Raja Hung menegaskan bahwa bagi Vietnam, festival bukan sekedar tradisi, melainkan napas kebudayaan yang terus hidup.